Ya, Bu. Abi terus disompet, Bu. Oh, terus disontek. Mohon langsung weh deui. Terus di Sagara duit kalokasi. Baik Oh, keamanan mah kan alhamdulillah. roboh jembatanana. Dulu innalillahi. Teh Satarina. seueur pan nu banyak kabantuan teh. Wah luar biasa, Bu. Saya pisan. Hmm. Di mana tuh warung Cina? Ya anu seseurna mah eta sih nu pinggir-pinggir susukan nu parah mah. Hmm. Anu saya tahu mah ya terdampak ya saya genangan kayak gitu ke bumi. Sehari 2 hari Mugia we, bersihan. mugia we sing enggal deui pulih. Ngan hawatot we. Jembat. Saya nu putus, bersama jembatan, 2 jembatan. Oh, Kawayan mas sareng we. iya. Innalillahi. Kapan di Ya, Bu. masih webinar tuh layarna. Aya raya nostalgia. Sok tong diremopan ayeuna mah. Pak Hendi taremop. Pak Hendi meresan heula atuh daripada golap-golap ku panangan. Pak ini ngalamun. Sigana macan ngalaman dah. Pak Hendi kunaon ngalamun? Assalamualaikum. Tentang. Mana ini? Anggo setalna. Dianggap. Kita anu ngiringan kelas nu sanes paintenya asa anu terkenal. Saha? Kada anu peserta webinar. Ada yang membuka web anu bahasa eta eling bahasa eta. Sama. Bu Siti Fatimah teh saha? Siti. Siti Masito ya itu namanya. Iya, itu Siti Masito. Tapi munculna Siti Fatimah. Jika abi deui kamari. Jika nama. Game aya nu muncul Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah. Eta Buya. Buya nganu kolor teh Buya. Buya kade cengkat ukur kolor. Buya tok cengkat. Santri. Jika di luar. Dia pamong menuju ya nyebot. Oh, Pak tinggal Najib. buat pada nyungkeun. Nah, Bu, jukut. Pak Najib aya Pak Najib. Nyana Najib maka wae ku abi dina grup ditaros menit tengah walar Gusti tos laku we nya. Kenapa? Kawara Pak Najib. Dina grup tengah waler, dina Jum tengah waler banget. Kemana nah ieu teh nama sabaraha urang? Ibu yang anu pertama dia bos ya Bu pilih halapat ngeklik. Hah?
Jadi lepat ngeklik anu link pertama Hapus. mohon. Ini cara sesaha lebat sih sesaha lebat. Banyak. Oh ya tabu haji aya. Kok atas absennya, paling upload jadi tak aya. Pas ngajar atas we atuh Awi kudu di. asa atos asa adanya Susah. musik ditarik teh. Kunaon Bu Haji? Tak Baledog kadinya saha tetangga. bebek Oh, bebek. Kalau di baledog bebek mah. Baledog cinta. Baledog we kira-kira ngeganggu. wah di kehidupan WA Ulah baledog mah bisa temasian wangi. saya Wajib mama Madu kan. Usanti beciganu Usanti beciganu oper siganu alime tadi pasihan teh nah siganu oper overhead. overdosis. OHP atau OPH Tapi kan ke demam jodoh ya teh. Absenan lelebatannya Pak Pandi, ya KKM kumaha Bu? kita gentos layar liur Abi mau tiasa muka. kemana nih Gahaja ya melieur. gimana eta neng nih ya Bikin nyirang lagu kamu salit deui. nah neng Nuju ya Bu nyebor. rajin Biasa beradinten teh hujan. Karunya Wis pantai. nah saya pantai Pantai dulu lah. gitu. biar bersahabat. Anaknya bagus. Ari Buya keur naon eta meuni pepeta jeung ngarokok deui. Pak Hidayat, halo Pak Hidayat. Assalamualaikum Pak Hidayat. Jadi sada HP-na menge. karunya celungan celing Cengorong. Madaraman, alhamdulillah Damang, Bro. damang Bang Prof. lo di mana eta Pak Pandi teh di Menuju mantai, Prof. Pantai pelajaran Panjiran atuh. Bebek. sanes ketang layar. Kayak di jalan biasa ka Pempek. ya Biasa jalan. Ini mau ada yang nyumbang dari Mahawatarman di Menwa ke Pempek. Nanyain jalannya Dari Pameng. atau tidak. Sareng Prof kitu ka pamengpeukna tetapi nu nyumbang hungkul. Menyumbang unggul dengan istri saya. Karena saya bicara nggak bisa. Anawi teh sareng Prof mahasiswa bade ngariring cenah. Warman membawa sembako, terus baju dan uang. Kemudian ke Pamengpeuk. alhamdulillah Palong cenah Prof yang rusak mah. Aman Prof, bisa lewat Prof. Tah payana Prof pulang nyumbang. Masih Prof, baru pulang perjalanan. sayana alhamdulillahnya Apa ya kondisinya? Kondisinya kalau penduduk sih lumayan, bukan bantuan
ada jembatan yang terputus, Prof. Wah, yang dibutuhkan untuk penduduk apa? Kira-kira Sembakonya, Pak Yana, ya sembako sama uang kemarin. berarti ya. Tapi tadi ada menteri itu ya, ada menteri operasinya, udah meluncur. Ya bagus lah. Ini dari UPI juga mau berangkat subuh nanti berangkatnya. Banyak Prof yang untuk besok mah. Dari Garut juga konvoy dari distrik. Ya, saya punya LSM Bina, nggak pegas. Nama ketuanya Pak Dudi. Itu akan menerima secara simbolis. Dudi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertemuan kedua, kalau untuk web pembelajaran, mungkin di pertemuan Cimali mah ada itu chip, ada itu coklat unggulan. ada asisten saya Ibu Erna, ya. Dan di jadwal itu saya dengan Ibu Erna yang web pembelajaran. Mungkin nanti sama Ibu Erna gitu, ya. Nanti Pak Pandi kontak Ibu Erna, ya. Ibu Erna dan praktek membuat pembelajaran. Nah, yang praktek teknologi pembelajaran, teknologi pendidikan itu tetap dengan saya sampai beres. Ibu Erna kan TS, jadi tinggal 5 pertemuan aja lah, 6 pertemuan. Nah, antara yang kuliah praktek Yana jemput dulu Pak Yana. Karangsari. ini mungkin dibuat untuk kelompok-kelompok kecil. Jadi kelompok angkatan sudah selesai, ya, selesai dilaksanakan dalam bentuk webinar kemarin, ya. Selamatlah, sukses untuk Pak Andi, Pak siapa lagi, Pak Andri, ya, atas kegiatan webinarnya. Nah, selanjutnya semuanya ya pokoknya terima kasih lah Pak Hidayat, Pak Yana, itu sudah bagus, sudah selesai melaksanakan mana. Nah, sekarang tinggal kita berhadapan dengan tugas yang mata kuliah, ya. Jadi tugas mata kuliah ini
sifatnya dalam bentuk banyak praktek-praktek ini, Pak. Yang harus didahulukan praktek membuat bahan ajar PowerPoint berbasis PowerPoint. Yang kedua, praktek membuat bahan ajar berbasis iSpring. Nah, ketiga, membuat bahan ajar berbasis fotonovela, nah istilahnya. Nah, yang ketiga, keempat, bahan ajar berbasis mobile learning, Kotlapa, handphone, mobile. Ya. Yang kelima, bahan ajar berbasis e-learning. Nah, yang keenam, bahan ajar berbasis articulate. Articulate-nya sedang saya download, mudah-mudahan bisa selesai di download. Ya. Nah, kemudian yang ketujuh, bahan ajar berbasis fotografi, fotonovela. Dan yang terakhir adalah bahan ajar berbasis film pendidikan. Nah, di antara produk-produk praktek ini yang paling sulit, paling lama itu adalah membuat film pendidikan. Ya. Nah, untuk itu kalau yang lain-lainnya kan sudah biasa mengulang. Nah, tapi materi pokok yang akan diproduk itu harus berupa mata pelajaran. Mata pelajaran atau bahan diklat yang ada dan biasa sehari-hari dipegang, dibina oleh Bapak dan Ibu. Jadi satu pertemuan. Nanti digabung. Per individu membuat semuanya. Nah, kecuali yang kelompok. Nah, dari 8 itu, yang kelompok 1 adalah film pendidikan. Nah, jadi membuat film pendidikan durasi 15 menit. Itu kelompok. Silakan dibagi sesuai kelompok PKL. Jadi mungkin ini dibagi 6 kelompok. Ya. Dibagi 6 kelompok. Terlalu kecil 6 kelompok, anggotanya berapa ini? Totalnya 5 orang. 5 orang. Ada 3 orang. 30 orang. Kalau 5 kelompok berapa orang? 6 orang. 3 kelompok. Ya 5 kelompok sajalah cukup ya, 6 orang ya. 6 orang. Iya. Kelompok 6 orang, jadi ada 5 kelompok. Nah, kelompok kecil itu tadi adalah kelompok PKL dan kelompok produksi film. Berdurasi 15 menit. Film pendidikan. Nah, film ini boleh beberapa tema, silahkan sesuai pelajaran sama yang diajarkan oleh Bapak Ibu ke sekolah-sekolah. Nah, kenapa? Supaya produk film ini bisa bermanfaat. Ketika nanti PKL ini ditayangkan lagi dan bagaimana cara membuatnya. Memanfaatkan handphone, kamera handphone ya. Aplikasinya kita instalkan pakai Dreamweaver untuk menggabung-gabungkan file-file dari kamera 1, 2, 3 itu gampang praktekkan. Nah, kemudian ada proses syuting dubbing pengisian acara itu di web. Nah, jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus ke kampus. Tapi per kelompok masuk ke labnya kemarin. Waktu mau akreditasi kan ada ya yang bantu
di lab, praktek, produksi film untuk narator pengisian acara atau dialog. Nah, itu tiap kelompok, jangan bergelombol. Nah, itu yang akan kita dahulukan karena itu panjang. Nah, kalau yang lain-lainnya, yang kelompok satu lagi itu fotografi ya, foto novela. Silahkan kalau itu satu judul saja, untuk satu kelompok satu judul. Kalau film bebas, mau 2 judul, 3 judul. Kalau anggotanya ada yang mengajar SD, SMP, SMA, ya perwakilan lah. Satu berdurasi 15 menit paling lama, itu film. Kalau foto, satu saja, yaitu berisi tentang topiknya pembelajaran yang dikaitkan dengan new normal, ya, atau era COVID. Ya, pembelajaran di era COVID dikaitkan dengan itu. Kemudian yang kelompok lagi adalah e-learning. Nah, e-learning. Nah, silakan e-learningnya menggunakan apa itu WordPress, ya, membuat website WordPress. Nah, itu kelompok. Materinya disuplai dari beberapa anggota, dari 5 materi ya. Nah, itu yang kelompok ya, ada 3 produk. Nah, yang lainnya individu, silahkan masing-masing mengerjakannya individu. Nah, untuk dikirimkan yang kelompok itu sebelum PKL. Sebelum PKL yang kelompok harus beres. Ya, karena apa? Nah, semuanya yang individu juga sebelum PKL harus beres. Nah, PKL itu adalah 2 pertemuan terakhir, Pak Pandi. Jadi kalau sudah 12 kali ini pertemuan, nah itu selesai. Kita tinggal observasi ke lokasi PKL, per kelompok berangkat, bawa surat izin, ya, bawa surat izin untuk memperoleh peserta PKL. PKL-nya dikelola. Nah, yang diajarkan di dalam kelompok itu minimal tadi sejumlah anggota. Jadi kalau 6 orang berarti 6 materi yang diajarkan ke guru-guru di daerah, ya, di tempat PKL. Nah, itu teknis itu papan. Setelah PKL membuat laporan, laporannya biasa di hard cover, ya, rangkap untuk ketua, untuk prodi, untuk perpustakaan. Jadi arsip 1, jadi rangkap 4. Ya, di cover seperti biasa, seperti tesis. Biasa di dalamnya ada sistematika, ada bab 5, bab 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada lampiran foto-foto selama kegiatan, kemudian angket lagi biasa, mereview materi yang sudah diberikan menurut pendapat peserta, dilampirkan, dan diberikan juga template sertifikat seperti biasa. Nah, kalau sertifikat PKL ini yang nanda tangan ketua kelompok dan kaprodi saya, karena ini mata kuliah. Nah, setiap kelompok itu akan memperoleh dosen pembimbing. Ya, dosen pembimbing bukan harus memberi materi, Pak, ketika di lokasi atau kalau pakai Zoom, tapi hanya menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan PKL ini.
kita jangan anggap dosen, nah dosen mah teterangan naon. Ya, yang jadi instrukturnya adalah Bapak dan Ibu anggota kelompok, ketua kelompok. Makanya Pak Pandi sebagai ketua harus jadi narasumber, menyampaikan materi apa, fotonovela misalnya. Ya, sekian jam, sekian menit beres. Terus Ibu Nur menyampaikan materi mobile learning, ya, sesuai modul-modulnya, sesuai produk-produknya, sesuai tugas individu-individunya. Silakan seperti ini, misalnya ada tugas individu, ini jadikan bahan praktek ketika PKL. Oh, ini siapa? Misalnya Pak Yustu, akan mengajarkan tentang membuat multimedia biologi. Jadi ini dibeginikan. Ini dokumennya ini jadi bahan UAS, ini penilaian UAS. Ini di cover seperti inilah. Bagus ya. Bagus. Banyak nih tuh. Ini praktek. Ini buat ini yang kelompok. Nah, ini kelompok ya. Laporan ya kelompok. Ini tahun 2018 ini berapa orang? 6 orang. Nah, ini di dalamnya ada film. Ada film Sahabat Desa. Nah, ada laporan praktek PKL. Ini materi filmnya. Ya. Ini laporan kelompok juga isinya ada karya-karya modul-modul individu anggotanya. Jadi di dalam laporan ini tuh ada produk individu anggota kelompok. Ada laporan di Berni, ya. Nah, ini filmnya, film Kampung Naga, Sahabat Desa, dokumenter. Nah, bagaimana nanti membuat naskah dokumenter? Itu ada bahannya yang saya jelaskan sekarang. Nah, itu Pak Pandi tugas kita selama 1 semester ini. Kalau pihak UPTD atau kecamatan, ada nggak dinas kecamatan, pendidikan tingkat kecamatan? Ada SD, Prof. Misalnya Pak, saya mau webinar saja, bentuknya webinar, silakan. PKL-nya dalam bentuk webinar, semua jadi pemateri. 6 orang, ya. Karena ini dihitungnya 2 hari, kalau tidak COVID, kita ke lokasi 2 hari di sana, ya, menginap. Ya, dulu itu begitu. Sambil mengamalkan ilmu hasil Bapak Ibu kuliah, begitulah singkat ceritanya. Melatihkan PowerPoint, melatihkan multimedia, iSpring, Articulate, apalagi ya, Edmodo. Ya, boleh melatihkan membuat Edmodo, membuat ya, silakan. Semua jadi narasumber dan mendapatkan sertifikat sebagai narasumber. Jadi Bapak Ibu sertifikatnya Halo, Kang. Ada suaranya. Prof, nggak ada suaranya, Prof. Tes. Ringan mungkin, Pak. Mati lampu kayaknya. Mati lampu. Terputus. Ya, Karena terputus apa nih? iya. Obat komponen diambil jumlah terbesar. Jadi kami ayah tujuan anak misalkan Bu Anu ayah balita ayah. Ari payarnya mah jual ruangan eta. Bagus ya, Mas, bagus. Bagus, Prof. Ya, ganggu ya, ada kehilangan sinyal.
Sok Prof Pandi heula we. Nah, terus saya di Prof. Kunaonnya? Perlahan terputus. Sinyal awan main Prof. Mohon. Tapi dari Prof kita mah enggak lancar ya. Iya. Oke, kita akan mulai belajar atau nonton dulu film karya kakak-kakak kelas. Sudah belum? Prof, boleh bertanya dulu Prof? Boleh, silakan. Tadi berkenaan dengan tugas, contoh tadi untuk pembuatan film dan lain sebagainya, kita boleh nggak Prof tidak terpaku oleh satu program? Jadi programnya apa saja yang penting jadi sebuah produk gitu. Ya, tapi harus diajarkan ke peserta Pak, ke peserta PKL nanti. Mau buat apa misalnya Pak Dadang? Nah, ya ke guru-guru SMK buat apa gitu, ditayangkan lagi, harus bermanfaat. Ya, apakah praktek atau kunjungan atau bengkel, apa saja, yang penting nanti itu akan diajarkan kembali maksud tujuan ini bagaimana gitu kan. Ini dalam kondisi COVID kan mereka membutuhkan ya produk-produk itu. Nah, itu Pak Dadang. Siap Prof. Terima kasih Prof. Silakan, ada lagi? Kalau ini Prof untuk nanti PKL jumlah pesertanya dibatasi atau gimana Prof? Nah, karena COVID mungkin kalau banyak kan resiko ya. Maksimal 1 orang itu ya, kalau ini kan jadi kelompok kecil ya 6 orang ya. 1 orang ngajarin 4 orang. Jadi kali berapa tuh? 4 kali 6. 24 pesertanya. Ya. Ya silakan cari 24%. Jadi 1 orang itu mengajarkan keterampilan produk tekpen itu 1. Misalnya Pak Pandi nih mau mengajarkan fotonovela ke 4 orang guru. Nah, paling begitu. Tapi dalam lokasi yang sama mungkin dengan anggotanya. Ya beda sudut dah, kelompok-kelompok, beda kelas. Kalau di kelas itu mungkin. Teknisnya kita juga belum memiliki contoh ketika COVID bagaimana, tapi minimal jangan banyak, maksimal micro learning. Jadi maksimal 1 orang anggota mengajarkan keterampilan tekpennya itu 6 orang lah maksimal di kelas itu. Guru-guru kita ajarkan bagaimana membuat mobile learning misalnya, begitu. Begitu Pak Pandi. Jadi Prof gini, mungkin Prof kesimpulannya, jadi untuk satu kelompok harus ada 24 orang dalam kelas yang sama ya Prof? Ya silakan, kalau pegelek-gelek kumaha. Kalau mau dipisah kelasnya silakan. Kalau pegelek-gelek kan tidak boleh berkerumun gitu Pak. Pilih aja kelas 1, 2, 3, 4 misalnya. Ada 6 orang, udah 24. 1 kelas 1 orang mengajarkan bagaimana membuat fotonovela, bagaimana membuat film, bagaimana membuat multimedia, gitu Pak sederhananya. Kalau kondisi COVID begini, kalau dulu di satu gedung kan itu sama saja sebenarnya. Satu aula kumpul semua, tapi di kelompok-kelompok kecil, ya, di tempat duduknya di riung-riung. Gitu. Nah, kalau sekarang dipisah kelas-kelas itu lebih aman. Begitu Pak, ini teknis saja. Ya dulu juga sama sebenarnya. Satu kelompok itu melatih sekecamatan.
Anggota kelompoknya ada 8 orang, mengajar sekecamatan dibagi-bagi. Ada yang mengajar 8 guru SD, 12 orang, guru SMP ada 40 orang, guru SD 60 orang, dibagi lagi. Itu tempatnya di aula barengan, atau ada yang di kelas juga ada. Tapi banyak Pak. Nah sekarang maksimal 6 orang sajalah, 1 orang. Begitu Pak. Bisa ditangkap enggak? Prof, Ya bisa Prof. Prof, poin-poin tugas nu tadi teh ngagentos webinar gitu. Upami misalkan webinar berarti poin-poin yang tadi teu dilaksanakan gitu, Prof. Yang tadi kan kalau webinar itu kan ngumpul tuh atau jarak jauh kan, ngumpul di Zoom gitu kan. Nah, berapa orang nih, misalnya sampai sekecamatan, ya silakan dikelola oleh 6 orang itu. Nah, yang 6 orang itu tidak ada narasumber. Ya, jadi narasumber 6 orang itu. Tidak ada dosen, dosen hanya mengantarkan saja. Bukan harus ada kayak kemarin, tidak. Tapi yang 6 orang itu bergiliran menyampaikan materi, begitu. Jadi pemateri semuanya. Materinya apa? Nah, pesertanya wayahna tune in terus. Dari 6 materi ya mengikuti semuanya. Begitu boleh begitu. Kalau beresiko datang ke lokasi ya silakan. Paling memodal Zoom. Atau sekali ewang Zoomna pinjam silakan. Begitu saja. Jadi selama 2 minggu ini selesai PKL dan webinar itu. Ya, baik yang datang maupun yang dalam bentuk webinar. Begitu, Bu. Mohon. Itu ya, Pak Pandi. Ya Prof. Yang teknis. Nah, sekarang bagaimana kita membuat film pendidikan yang formatnya dialog. Ya, kita akan mulai praktek dan nanti dilatihkan. Untuk itu kita harus membuat dulu perencanaan produksi film. Dalam produksi film yang harus pertama dibuat adalah ini untuk dialog ya, baik dialog untuk film dokumenter, untuk film live, film syuting di kelas, atau dialog wawancara, sama. Ini ada yang disebut dengan garis-garis besar isi media siaran. Ya, siaran langsung interaktif. Ya, 11 tahun yang lalu ininya. Nah, ini misalnya kalau di Pustekom, ini salurannya apa? Nah, kalau di kita salurannya berarti ini dirubah. Salurannya magister atau TV magister teknologi pendidikan. IP Magister di pendidikan di Garut, begitu ya. Kategorinya, nah ini kategorinya, misalnya ini format PJJ, ya sama kan untuk jarak jauh. Nah di sini S2 kalau pesertanya S2, S1 kalau pesertanya S1, S1 kebanyakan kalau S2 silakan nanti disesuaikan ya. Nah di sini SD, SMP, SMA, ya, misalnya. Mata pelajaran, nah mata pelajarannya sesuai. Misalnya Pak Pandi mengajar apa Pak? Saya tidak mengajar Prof. Naon atuh?
pada bulan? Sebagai staf Pak di SMK-nya. Belum. Belum. Ya, apa yang sehari-hari dikelola oleh Pak Pandi apa? Sebagai staf keuangan Prof. Nah, misalnya apa? Hitung kas aktif gitu ya. Bagaimana kas ini? Boleh silakan. Nah, mata pelajarannya operator mungkin ini. Maaf, ini kebalik ini. Operator atau administrasi keuangan sekolah. Tuh kan? Nah, baru topiknya ini. Nah, hitung kas aktif. Nah, ini kelas jenjang mana? SMA. SMK. Ya, semester kalau pelajaran isi saja ya. Penulisnya Pandi. Pak Pandi. Nah, Pandi. Pengkaji materi saya misalnya dosen mata kuliah film praktek. Mengkaji medianya siapa? Nah, ini teman-temannya. Siapa? Misalnya Ibu Nur Hasanah. Durasi berapa menit? Nah, kita mah 15 menit saja. Episode. Nah, episode Pak Pandi misalnya episode 1 lah. Kalau ada 10 ya 10 sih. Nah, kemudian ini formatnya coba perhatikan. Nah, ya. Nah, ini ada episode 1. Standar kompetensi. Ini guru. Jadi para guru, ini ngajarin guru Pak, dapat menyusun perencanaan keuangan. Ya. Menyusun perencanaan keuangan. Kas wali kelas misalnya. Dalam 1 semester itu Pak. Ya. Nah, KD-nya apa nih? Jadi para guru mampu menjelaskan alur atau tahapan penyusunan perencanaan keuangan. Kelas. Nah, indikatornya apa? Setelah melihat program ini diharapkan para guru dapat apa? Jelaskan oleh Pak Pandi 1, 2, 3. Materi pokok jelaskan ya apa. Nah, ini ada bahan pustaka, misalnya pedoman keuangan, ya, misalnya pedoman modul boleh, itu kas aktif sekolahan, ya. Karangan siapa tahun 2020, ya. Atau standar biaya sekolah tahun 2020 Mendikbud misalnya, ya. Jakarta boleh, ya. Nah, ini beres misalnya, ya. Ini baru 1. Nah, kemudian yang berikutnya dari masih 1 episode ke 1, cuma indikatornya apa lagi, Pak? Nah, ini kan baru opening nih, ya. Nah, ada yang disebut materi, isi materi, ininya disamakan, ininya di copy.
ininya disamakan. Oh, ada yang nelpon lagi. Ini lagi ngajar, Bapak masih mengajar, ini jadi putus lagi. Nanti telepon lagi. Banyak yang telepon jadi. Oke, ya, jadi di dalam alur yang harus diperhatikan, nah ini ada uraian materi, ya dirinci materinya, ya apa? Kalau saya ini contohnya analisis SWOT, kalau Pak itu perencanaan keuangan itu bagaimana? A, B, C diuraikan Pak materinya sampai beres sesuai yang berikutnya. Nah, terus pokoknya ini kali tayang 15 menit Pak. Nah kemudian kita perhatikan alur program di sini, ya yang ini nih alur program. Nah ini hati-hati, ini akan berhubungan dengan editor, ya. Nah apa itu kameramen, editor, dan sutradara, ya juga semuanya lah para narator. Nah ini posisinya nih Pak Pandi. Jadi kalau posisi yang ini ya, yang pertama ini posisinya ini di lapangan Pak Pandi syuting di sekolah. Bagaimana orang sedang menghitung keuangan sekolah, gitu. Nah begitu yang kedua, materi kedua ini syuting di live, ya tentang alur program yang harus diperhatikan. Nomor 1 ini ada opening tune, teng 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 teng, ada musik, fade in, fade out, ya. Sini mungkin musik, ya, fade in, dang 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 dang, fade out, ya. Nah, di ada musik dulu masuk dan hilang, kemudian tayang teaser. Nah teaser ini, nah ini nih ada keterangannya. Jadi video kepala sekolah dan guru sedang menghitung perencanaan keuangan, ya di sini nih, ya dirubah jadi sedang menghitung, ya, dan operator, ya operator sedang menghitung keuangan sekolah. Nah ini kan video ini harus hunting Pak Pandi, harus cari filenya. Nah itu ditampilkan, itu disebut teaser atau apa? Setelah itu baru di sini tampil announcer, ya. Oh moderator, ya. Moderator. Nah ini posisinya, ya posisinya di studio, ya. Selamat datang para pengurus keuangan sekolah dimanapun berada. Segmen pertama kita akan membahas tentang perencanaan keuangan sekolah. Yang telah hadir di tengah-tengah kita adalah Pak Pandi dari Sekolahmu sebagai operator. Baik Pak Pandi, bagaimana? Nah, ini bagaimana itu perencanaan dilakukan? Segmen pertama. Nah, presenter membuka. Nah, Pak Pandi menjelaskan. Ya. Ini belum jadi naskah ini, ya. Ini belum jadi naskah. Nah, jadi operator atau presenter atau moderator ini, ya,
moderator ini harus berkata-kata membuka siaran, program siaran, ya. Program siaran. Baru Pak Pandi bicara. Nah, di sini Pak Pandi operator, ya, operator keuangan. Pandi, gitu ya. Boleh di dalam kurung itu jelaskan. Setelah beres, wah 3, nah baru kata operator itu kata moderator itu iklan dulu. Baiklah, nanti kita lanjutkan. Nah, ini diperhatikan apa yang harus dijelaskan oleh Pak Pandi ini tentang market. Marilah kita masuk ke segmen 2 setelah yang satu ini lewat iklan. Ya. Tuh, bisa kondisikan lagi tim kameramen, cahaya, operator, penulis naskahnya dicek. Nah, terus begitu, Pak. Baik, shoot lagi. Masuk materi ke segmen kedua, ya. Nah, itu. Jadi terus saja begitu sampai ini selesai. Ya. Sampai ya, segmen kedua ini kita lihat materinya menyimpulkan, ya. Kemudian memilih langkah pemecahan. Ini yang dibicarakan ini, ya. Yang dibicarakan ini. Nah, pembawa acara mengajak lagi, opening lagi, ya, opening. Mau teaser lagi, ada video lagi. Kalau Pak Pandi punya video lagi, insert. Masukkan lagi ke sini, ya. Di sini teaser lagi di kolom. Ini Pak, saya dapat video lagi. Halo Pak, menuju kuliah ya Pak. Pak Dian atas, Waalaikumsalam, atas kuliah. Mohon web pembelajaran lebet Pak Dian tadi teh padahal Bapak istirahat keluar. Ayeuna Bapak di kelas reguler. Tinggal anu ti payung teh di abdi tos UTS ini nggak lama dina itu nanti payung teh kita kenapa dari kemana kenapa antara 7 pertemuannya. Mohon Pak Dian lebet ayeuna tadi kedatangan. Cobi ayeuna lebet ke kelas itu Bapak terus di hawar-hawar. Pak Dian yang akan masuk. Ngadama WordPress Pak, ngadama web individu. Tadi coba ngadugikan ke Bapak teh pami Bapak setuju mah gitu. Kumaha pami ngadamalkeun ieu modal didamalkeun Pak engka teh jadi dina anu iling nu pasca anu magister sapasian deui ieu misalkan galeri pembelajaran diisi teh ku eta terserah pami kitu kumaha. Nya mangga kitu tiasa. Saya bikin lalu sareng Bu Husnu benten ngeukeun di Bandung Husnu disiapkeun ke Pabi di pandu mahasiswana kalau ngisi konten ininya gitu. Mohon itu tiasa. Mung maksudnya kieu Pak Dian. Kita kan harus membelajarkan mereka. Ya, harus bisa ngadama website pembelajaran teh secara mandiri seperti apa.
Nah, nanti itu dikaitkan, dikoneksikan dengan e-learning mah gampil. Ini kami hanya ada naon konten dikasihkan ke kita, nanti mereka jadi pasif, tidak aktif. Oh, itu maksudnya itu diajarannya dipandu di dalam kelas mulai bagaimana mengisi konten dalam kelas gitu dugikan main kait peserta didik terus alur pada kontennya kumaha mulai dari tujuan logika evaluasinya. Nah, dicobi wae tuh. Nabi gitu catatanya maksudnya mau yang kalau siapa pas itu kita lihatkan gambaran kami membuat pada WordPress kami di hadapan saya di ranjang WordPress-nya. Kieu we atuh padian konsepnya dua model. Yang pertama membuat web pembelajaran individu. Tadi terus di awar-awar terus gitu kan. Nah, terus nanti seperti yang dulu itu digabung UAS, ya, UAS-nya atau produk akhirnya itu digabungkan di mana, di terminalnya di e-learning kita. Nah, biasa gitu. Ada proses pembelajaran secara mandiri dulu, ada ramal. Nah, kayak di akhir dua pertemuan terakhir, namanya dipandu gitu, digabungkan, gitu Pak. Tobi, mohon. Yang ada masalah WordPress, web pembelajarannya lira, mangga. Pertama mahasiswa mah bebas, ya sesuai mata pelajaran mereka untuk sekolah, untuk para siswanya kan gitu bermanfaat. Silakan. Begitu beres sebagai tugas akhir, silakan mau disimpan, disetor atau di linkkan dengan web e-learning kita sebagai produk dari mata kuliah web pembelajaran itu minta tolong ke Ibu Husnul, ya ada beberapa alamat link web pembelajaran itu lebih kaya, lebih rasional Pak. Jadi untuk mohon ulah didinya sadayana, mohon penulis kita gitu. Jadi kita kaya Pak. Itu pola-pola Permenpan RB itu Undang-Undang 14 2009 keterbukaan layanan informasi pembelajaran. Artinya kita juga menyentuh banyak sekolah, banyak guru, kekayaan kontennya jangan khawatir. Nah, jadi kita serahkan konten itu ke para mahasiswa. Nah, ini juga yang reguler juga sama juga Bapak itu. Jadi ada nah, gitu Pak. Kami ngawitan di ayeuna ada can UTS atau tapi kumaha ayeuna ming maksa dan berarti minggan payun. Mohon mingon payun we ngawitan panginten anu web di etang we ku padian 7-8 pertemuan itulah. 7 pertemuan gitu kan. Enten 2 pertemuan terakhir namanya diintegrasikan dengan yang web e-learning kita di Bantas ke Ibu Husnul gitu. Jadi ada banyak alamat. Jadi UPI itu begitu. Jadi upamanya hijinya kelemahan kita selalu kalah dalam lomba website, PPID, LT kan diperlombakan oleh Kemdikbud, oleh Kemenpan, oleh Kominfo. Karena kita ini selalu mengintegrasikan, Pak. Kalau mengintegrasikan kan collab satu semua kena. Nah, caranya itu adalah multi-site web pembelajaran learning gitu. Itu disebut PCDLN itu konsep. Nu Bapak teh multi platform. Nah, ini multi platform. Aman data, komite dia kena, nah dia mah aman gitu maksudnya. Security-nya seperti itulah Pak Dian mana. Ai Manawi itu terus lebat Pak Dian.
Tinggal we jadwal anu PJJ. Jadwal PJJ masih setengah 4 nanti supaya sebentar sama Iya. biasa tabusan benten biasa 2 room seolah sareng bapak pengunjungna benten. Nah gitu kami di setting 2 room, mangga Bapak pareguler anu pengantar anu kalian anu PJJ we pembelajaran. Tapi itu Pak Iten. Ya. Mangga. Nuhun Pak Dian. Salam. Ya, jadi Pak Pandi, jadi begitu ya. Kita ada 2 segmen misalnya. Opening. Nah, bicara lagi narasumber itu bla 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 menjelaskan tentang keuangan, perencanaan dan sebagainya. Itu segmen 3 sami ya. Jadi per segmen ini pada dasarnya ingin mencapai tujuan pembelajaran atau indikator. Ini kan indikator di sini. Ini dipaparkan dalam bentuk siaran dialog TV. Nah, ini tujuannya, KD-nya. Nah, ini disebut GBIM. Hanya 3 halaman, hanya 2 halaman. Tuh, hanya 4 halaman, 3 halaman, tapi menyampaikan sesuai skin. Nah, ini sebenarnya 1 kali tayang segmen ini, ya segmen ini, ya format ini itu diterjemahkan dalam bentuk naskah, Pak. Nah, itu dalam bentuk materi. Nah, materinya bagaimana? Nah, misalnya begini materinya. Nah, ini materinya dalam bentuk PowerPoint. Ya. Analisis SWOT. Nah, kalau Pak Panji mungkin tadi analisis perencanaan. Nah. Wah, silakan diuraikan. Ini jadi materi ketika di mana ini? Ketika di studio. Ya, jadi mengontrol, bicara, menjelaskan ini. Ya. Nah, ini diatur. Ini kan yang diacu, sedangkan penjelasan yang di luar kepalanya silahkanlah diatur-atur. Oh. Ya, ini. Nah, begitu. Ini materi. Ya. Kalau mau dikasih tanda ya, segmen-segmen ya silahkan. Misalnya ini, saya kasih tanda, ini dibicarakan membahas komponen analisis, misalnya ini segmen 1. Jadi Pak Panji jangan dulu berbicara segmen 2, ini saja dulu. Ini harus sesuai dengan format GBIM. Nah, ini namanya JM. Ya. Jadi file ini namanya JM. Ini jabaran materi. Istilahnya gitu. Ya, ada GBIM, ada JM. Ya, ini juga tidak banyak sesuai yang dibicarakan saja 15 menit. Ya. Saya ini segmen kedua, ya, sampai sini. Saya ini segmen 2. Misalnya ini segmen 2. Ini jangan dulu menjelaskan sampai selesai. Diatur segmennya. Nah, udah. Ini segmen 3. Ya. Nah, kalau sudah selesai, ya ditutup. Nah, selesai, disimpulkan. Jadi gitu, makanya
tayangan tersebut jadi seperti tadi. Seperti yang punya saya ini misalnya. Nah, ini nih. Akhirnya jadi seperti ini. Yang jadinya yang biasa ditayang-tayang. Sekolah atau Jadi seperti ini. sudah ada tergambarkan sekolah yang besar ini maksudnya ada media, ada Nah, ini hasilnya begini di studio. Jadi ada PowerPoint, boleh dibaca, dijelaskan. Nah, ini narator yang menggait. sekolah ini sekarang kita Berbicara. Sekarang kita bisa tahu bahwa sekolah itu sudah berhasil menerapkan MTS atau belum, ini bagaimana? Ada beberapa ciri yang pengelolaan baik yang perfect. Nah, ini kan sesuai segmen ini ada yang ngasih tahu segmen kedua, ketiga, dari kedua menuju ketiga itu adalah kameramen, action, play, baru bicara, narator mengajak bicara ke narasumber. Kemarin kan sudah berlatih lah ya. Nah, jadi itu yang tipenya dialog ya. Ada pertanyaan? Prof, materi yang tadi apakah bisa di-share di grup, Prof? Untuk pegangan kami. Ya, nanti kita kirimkan. Ini Prof, yang untuk tugas pribadi kan ada 8 komponennya Prof yang harus dibuat. Itu semuanya sebelum UAS atau gimana Prof? Atau sebelum UTS? Yang mana? Yang pribadi yang 8 komponen. Ya itu sambil kuliah. Kan untuk satu Jadi semester kita, ya. iya, pertemuan ini kan kita sudah mulai menyelesaikan film. Jadi mahasiswa sudah mulai membuat naskah. Kalau sudah naskahnya beres, GBIM, JM-nya sudah jadi, kita syuting di studio dulu, atau Bapak Ibu silakan syuting sendiri-sendiri, ngambil teaser. Paham nggak nih? Contoh, misalnya ini contoh videonya yang ada teaser, misalnya ini. Jadi ada naskah yang harus dibuat, ada teaser. Kita lihat di sini, opening. Selamat siang rekan-rekan. Nah, saya kameramen menyuruh play, foto, Selamat jumpa lagi dengan membuka, kan gitu. bersama saya. Langsung ini kameranya. Videonya Satu. belum muncul Prof. Narasumber Terus, Darmawan. oh, Kami akan membawa topik tentang profesionalisme pendidikan. Selamat siang Pak Indonesia. nah ini kamera dua langsung lewat ke narasumber. Ini dua kamera nih. Profesionalisme tenaga pendidikan dikaitkan dengan Itu Pak Purwanto itu pegang rekan-rekan guru. GBIM, JM materi itu, ya. Nah, ini semua kan. Nah, coba. Ini teaser nih masuk, Pak. Video. Nah, itu harus ada teaser masuk. Artinya itu Pak Pandi harus ke sekolah nge-shoot ini. Ya.
Nah, ini sudah diprediksi oleh narasumber dan pembawa acara bahwa ini ada jeda sekian menit menayangkan video teaser opening, video live di mana. Nah, kalau begitu yang harus didahulukan hunting apa ke lapangan dulu atau ke studio dulu? Pak Pandi? Lapangan, Prof. Lapangan dulu. Setelah apa? Selesai GBIM. Nah, ini ada berapa teasernya? Kapan misalnya ada rapat, ada pemetaan keuangan, ada laporan keuangan, ada pemeriksaan keuangan, berarti 4 video tuh yang dibutuhkan sekolah. Habis itu kita ke studio. Nah, langsung di situ shoot, diisi. Nah, pengisian suara ini kan oleh narator. Nah, itu beres. Action, masuk, selesai teaser. Pembawa acara bicara lagi. Lewat telepon bebas pulsa 08 Jadi menayangkan tadi mengajak dialog. 3046 sekali lagi telepon 0800 140. Kalau ini jadi Pak, udah kita bisa dijual oleh Pak Pandi ke seluruh Indonesia. Nah, ini menyapa ya narasumber. Action, kata sutradara. Saya menjelaskan materi ya, berupaya ya tahu sampai membaca, kecuali diberi kesempatan. Bagaimana meningkatkan profesionalisme gitu di dalam rangka saya melihatnya saya berbasis dari tayangan tadi para pemirsa mengulas Pak Pandi itu dari tayangan tadi dengan profesionalisme seorang guru. Nah, pada kesempatan ini skill namanya. Kita akan coba mengkaitkan bagaimana seorang guru ini dikatakan profesional. Nah, untuk sore kali ini atau menjelang sore kita akan coba membahas yang pertama itu mengenai permasalahan dengan masalah jumlah yang begitu banyak ya, menggelembung, tapi pemerataannya itu tidak bisa di manage dengan baik, khususnya dengan adanya MPS ini. Maka bagaimana aspek teaser lagi masuk dan lagi pemecahannya ini seimbang gitu. Nah, salah guru ini terlepas masuk lagi ini permainan editor nanti ya. Ada sebuah nah ini peraturan yang membatasi kreativitas dan inovasi guru sekarang ini. Ada istilahnya passive action research. Nah, di situ para guru, guru pamo istilahnya, bahkan ada guru pelatih di GGKKG atau di MGMP. Nah, ini salah satu peluang bagaimana aspek kesejahteraan teaser lagi atasi melalui ini menghindari kerepotan narasumber dari teknik ya. Ini ada teaser tayang itu tidak selamanya di studio Pak yang muncul di layar itu juga sedang gimana kelas yang menghitung itu saja. Yang lalu bahwa masalah guru bukan hanya tadi kesejahteraan saja Pak. Barangkali di sini tadi ada masalah distribusi, ada masalah pemetaan, ada masalah profesionalisme, kualifikasi dan kualitas. Tentunya ada beberapa pihak yang sangat diharapkan untuk mampu menopang bagaimana upaya MPS ini bisa menghasilkan kualitas guru yang berkualitas atau yang profesional. Yang pertama menurut saya itu adalah lembaga penjaminan mutu pendidikan yang ada di setiap kabupaten kota. Kemudian yang kedua ya gitu Pak Pandi, contoh tiktaknya sebuah syuting teaser dari video
sekolah, misalnya atau di luar studio, dengan masuknya dialog di studio. Nah ini harus kompak, satu kelompok ini harus kompak, berlatih bagaimana action, off, play, action, off, play, in, teaser, terus itu dilatih. Jadi dalam satu kali syuting di studio itu tidak lama, ya. Ini yang jadi tantangan kita membuat film pendidik itu baru dialog, Pak. Belum drama, ya. Nah, kalau yang drama itu mudah. Kalau yang drama begini, ini apa naskahnya itu. Ini saya share. Jadi ini juga sama oleh angkatan pertama ya, diproduksinya oleh Ibu Anita kalau nggak salah. Nah, ini naskahnya nggak guyur, Pak. Film pria anak usia dini bernuansakan budaya Parahyangan. Nah ini didanai oleh Ibu Gubernur, waktu gubernurnya Aher. Jadi Ibu Anita itu kepala sekolah Kaur Panggung ya, dapat honor ini. Tuh, skin satu, ini norolong aja bicara. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Deso. Ini baca aja, ya tanpa dilihatkan. Studio mana? Ini bisa di radio aja, di studio radio juga bisa. Ada background musik, gitu ya. Latar anak sedang bermain sepintrong, anak-anak Sunda bahula. Nah ini saya yang syutingnya. Ada main gatri, main sepintrong, main sonlah, main petak umpet, macam-macam lah. Nah ini dibaca aja skin satu, tayang. Ya, ini tadi teaser skin 2 tayang, tapi ada upaya-upaya mengajak di akhir. Nah ini satu segmen ini dah sampai. Untuk itu marilah kita simak tayangan yang penting berikut ini. Nah ada musik, ada tayang. Ini paling capek nih. Ini satu skin nih, ya. Satu halaman, maksud satu segmen. Tadi dari 3 skin. Ini skin 1, skin 2, skin 3. Baru masuk skin 4, mengajak lagi. Ya. Ini narator aja. Tidak ada narasumber. Nah, kemudian si narator itu menyimpulkan. Ya, bagaimana para pemirsa, dapatkah kita menarik kesimpulan dari tayangan tadi? Nah, jadi setelah tayangan baru muncul narator Ibu Anita. Marilah kita lanjutkan. Untuk itu kita saksikan tayangan berikut. Ada skin, ini yang studio, tapi suaranya saja yang kedengaran. Skin 7, cara gitu. Yang tayang di monitor adalah video ya, dan suara Ibu Anita. Sampai selesai, simpulkan lagi. Nah, bagaimana pemirsa? Tanya lagi. Jadi dari setiap tayangan video itu diajak untuk diambil apa makna yang tersirat di dalam tayangan yang ditonton oleh pemirsa tadi itu. Banyak sekali. Ini 9 halaman. Di akhir demikian tugas para anak ya, disimpulkan. Selanjutnya mari kita tentang apa yang saya terus selesai. Ini aslinya banyak. Nah ini contohnya begitu ya. Kalau nonton dokumen-dokumen, nah ini ada contohnya, bisa cuma contohnya judulnya lain karena kehapus. Saya coba kelompok yang ini ya. Nah, ini lagi ada kan? Iya, ini sudah ada. Bentar. Nah, ini Sasakala ya. Kelihatan nggak? Belum tampil, Prof.
Belum. Ya, mungkin itulah kita nanti lanjutkan minggu depan. Ya. Sudah ada di sini juga. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan masih film. Anak film ini 2 pertemuan merancang naskah. Saya akan kirimkan contoh yang tadi ya, contoh Yang penyusunan itu, Prof, yang penyusunan tugas contohnya dikirim. penyusunan tugas yang mana? Yang tadi yang bekas kakak tingkat gitu, Prof, minimal ada gambar. GBM, Ya. GBM namanya ya. GBM, terus naskah ya. Nah, itu coba dipelajari oleh setiap kelompok. Saya kirim 3 file. Jadi naskah narator dokumenter dan naskah film dialog yang terdiri dari GBIM dan JM. Mungkin di grup ya. Iya. Di grup saya kirimkan 3 file ya. Jadi minggu depan sudah ada gambaran semua, udah bikin lah kalau bisa. Baik, itu saja barangkali Bapak Ibu, karena di kami juga sebentar lagi adaan. Terima kasih. Jadi kita mulai tetap jam 3:30 begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pas maghrib. Pak, permiasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana Bu? Bagus. Mangga bete pangkar weh. Kita laut tadi bisa kawan Andi. Seger cuma tayo lah. Sok atuh kur. Bye, sedayana atur nuhun. Assalamualaikum. Kese. Nah batur geus naringalkeun ti abdi sampai hantar.